bagaimana menentukan resisten untuk yang di saham yang all time high itu, Pak? Nah, itu gimana, Pak? Oke, all time high ya. Ini Ya, kebetulan saya kemarin udah cek di salah satu saham. waduh. Coba saya buka ya, Pak. Boleh, boleh, silakan. Oke, untuk panel app, saya pakai my chart dulu. Sorry, kemarin saya lupa nih nge-save-nya di mana ya. Waduh, saham apa tuh? Oke. Oh, nggak ke-save kayaknya. Boleh deh, saya tarik lagi ya. Boleh, Oke, boleh, ini contoh silakan. PNLF nih. PNLF kan juga lagi rame juga nih dibahas nih, Pak Chandra. Oh, ya, Bener ya? geruk panin ya. Iya. Iya, karena Tiba-tiba naik. ada beberapa yang tanya juga. Kalau saya pakainya Fibonacci untuk di sistemnya Mirai Aset Sekuritas. Sudah ada Oh, oke. sebetulnya softwarenya. Fibonacci ya. Betul. Nah, ini Kalau, pastikan di yang sebelah kanan di multichart ini hurufnya T. Huruf T, dan hmm, kita ambil simbol yang Z ini, Pak Chandra. oke. Yang Z ini. Tapi sebelum kita pakai ini, kita harus tentukan dulu titik low-nya dan titik high-nya. Kalau Oke. kemarin saya cek itu yang pertama pada saat dia swing high ada di sini nih. Oh, Sebelum dia berarti melanjutkan kenaikan ya. shadow-nya kena juga ya, tail-nya ya. Ya, kalau saya pakai shadownya. Oke. Ini sebelum dia melanjutkan kenaikan, swing high-nya di sini. Titik permulanya saya ambil di sini, low-nya. Oke. Agak jauh ya. Ya, Oke. oke. Nah, kemudian kita klik untuk yang Fibonacci-nya. Nah, ini kita tarik mulai dari bawah sampai range ke atas tadi. Oke, sudah. Oke. Nah, ini nanti jangan kaget karena di awal itu dia settingannya hanya sampai level ini aja, Pak Chandra 100. Gimana Hmm, cara mengeluarkannya? Ini di level yang pokoknya jangan di atas level 100 ya, di level manapun. Ini kita klik sampai dia muncul garis gini. Kemudian kita double klik. Nah, klik show all. Jadi semuanya nanti terus kelihatan. dia sampai di atas 100%. Nah, ini Oke. level. Oke, artinya kalau ini kan sudah new nih. Nah, berikutnya dia di level sekian kalau betul-betul mampu. Cuma kemarin saya cek dari menitan dan hourly-nya cenderungnya sih koreksi sehat dulu. Si PNLF ini ya. Iya, betul. Oke. Gitu. Oke, Kira-kira kita itu yang bisa menjawab. siap. Harus pakai Fibonacci berarti ya kalau all time high gitu ya. Ya, karena Saya kalau baru dari MA pada saat dia uptrend pasti MA selalu ada di bawah candle. betul. Kita cuma bisa nunggu dia mantul ke support berarti ya nunggu Betul, betul. kalau belum punya barang kasihan. Nah, itu. Oke, kita lanjut Pak dari Bapak Winarwi. Ini kalau kelemahan dari moving average sendiri itu apa Pak? Tadi yang disampaikan oleh Pak Chandra ya, dia nggak bisa menunjukkan level harga. Begitu Oke. trennya naik terus, di harga berapa nih kita harus bisa jegat kan gitu Pak. Atau begitu dia turun terus, dia nggak ada informasi harga di situ. Untuk makanya tadi di fungsinya itu saya nggak tulis untuk menentukan level buy atau level sell. Karena Betul. konsep dasarnya hanya menunjukkan arah, direction kita. Kalau kita udah punya mau kemana, mau lanjut hold atau sell. Hanya itu sebetulnya fungsi MA. Makanya kita butuh penunjang-penunjang tadi. Baik Hmm, dari support resisten yang kita tarik garis manual atau pakai indikator apapun. Seperti oke. itu Pak Chandra. Oke, boleh Pak dikasih indikator-indikator lainnya Pak yang sebagai penunjang moving average mungkin Pak? Oke, Contohnya? oke. Kalau saya ya, Ya. nah ini yang saya pakai, ini penunjang-penunjang saya Pak Chandra. Selain volume ya, karena volume Hmm, buat saya wajib. siap. MACD juga untuk tren. Ini MACD saya combine dengan osilatornya. Kenapa? Karena tujuannya sama untuk power. Jadi dari MA udah menunjukkan trennya, dari Hmm, MACD juga udah menunjukkan trennya. Oke, powernya juga masih ada. Baru yang dua ini bisa buat pendek-pendek dari stochastic fast slow ataupun dari OBV. OBV, oke. Iya, OBV berarti buat lihat kekuatan volume itu tadi ya Pak? volumenya juga betul karena kita butuh itu. Siap. Jangan sampai motornya nggak bisa jalan karena bahan bakarnya habis. Tiba-tiba kemarin-kemarin rame, tiba-tiba langsung sepi. Volume itu kan sering tuh. Betul, betul. Kali ini saya pakai yang OBV untuk trading sih, nggak buat ngehold. Oke. Oh, nah, berarti kita lanjut ke yang topik trading tadi nih Pak. Menarik. Ada pertanyaan dari Bapak Rafki, Bapak atau Ibu Rafki Aulia. Nah,
Pak Nurdin, tips scalping menggunakan moving average itu settingannya seperti apa, Pak? Nah, ini kalau mau scalping nih, Pak, gimana tuh, Pak? Oke. Nah, ini saya udah pakai 35 ya, Pak. 35, kemudian agak panjang sedikit di 13. Nah, ini kita tinggal masuk ke time frame menitnya aja. Nah, Oke. kalau time frame menit, kalau saya biasanya pakai 3, pakai 5 atau 10. Tapi jangan mentah-mentah pakai time frame itu, disesuaikan lagi sama kesibukan teman-teman sobat milik aset semua. Hmm. Karena belum tentu di 5 menitan sobat milik aset punya waktu untuk melihat itu. Ya, Itu Pak Chandra. betul. Berarti settingan kalau scalping kita wajib menitan berarti ya? Kalau saya pakainya menitan, Hmm, hanya untuk melihat arah ya Pak. siap. Misalkan nih pada saat hari H saya belum belum punya apa namanya belum punya targeting mau Ya. masuk apa sahamnya. Nah, di chart saya masuknya ini dulu menitan. Menitan dari sisi trennya oke nggak nih? Oh, Hmm, masih oke. Ya udah kita tinggal tentukan dari bid overnya nanti. Tetap nanti pada saat kita eksekusi kalau untuk scalping, bid overnya nanti yang bicara, Pak. siap. Tadi yang MA-nya hanya untuk penguat kita. Kalau masuk kira-kira di level berapa Berapa? bandingkan dengan support ini masih aman apa enggak? Hmm. Berarti MI ini bisa digunakan untuk yang settingannya 1 menit ataupun 3 menit juga, Pak? Atau cuma 5 menit Kalau aja? 1 menit saya nggak pakai karena bias sih. Kalau buat saya bias sih. Oh, susah Bias ya. kan ini. Iya. Makanya saya Chartnya pakainya jelek 5 juga. atau 10. Oke, lebih bagus ya chartnya ya, 5 menit 10 menit. Lebih enak lah, lebih enak. Betul. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Khairul Fahmi. Nah, ini ada kondisi seperti ini, Pak. Kalau MA secara weekly dan monthly-nya itu dia masih uptrend, cuman kalau kita rubah ke daily, itu dia kelihatannya downtrend nih dari MA-nya. Itu apa Mm-mm. boleh di hold atau gimana nih, Pak? Dia rencananya itu untuk swing mingguan, Pak. Gimana, Pak? Oke, nah kemarin di materi tren kalau nggak salah saya bahas itu ya Pak. Hmm, Monthly terbentuk dari weekly, weekly terbentuk dari daily, daily terbentuk dari jam dan menitan, kan itu Pak. ya. Kalau memang di kita cenderungnya untuk swing atau hold, artinya trading plan-nya sudah harus ada dulu di level berapa nanti untuk take profit-nya. Kira-kira kalau di bawah berapa, ya sudahlah saya alihkan. Kalau Hmm. di daily sama weekly-nya masih downtrend, umumnya yang saya temukan pasti koreksi dulu ke level tertentu. Nah, makanya kita perlu level-level itu, gitu, Pak. Nah, Oke. makanya kenapa di awal kemarin saya berikan Excel untuk trading plan book, ya tujuannya sebetulnya untuk itu. Excel yang saya pakai itu bisa untuk swing juga. Semua harus kita tulis walaupun kita hold. Jangan sampai nanti kita mengawang-awang, Pak. Artinya dreaming aja. Ah, nanti jual aja di CDA, tapi kita nggak punya catatan. Iya, iya, Gitu. iya. Sering saya kejadian gitu, Pak. Pas beli saham ya udah Betul. liatin marketnya mau kemana, kita tinggal ngikut aja. Betul, betul. Itu bahaya banget kalau buat yang baru-baru bahaya banget. Oke. Oke, kita lanjut. Ini ada yang ingin membahas lebih dalam tentang si panel LCD ini, Pak. Tadi kan Bapak sempat Oke, katakan oke. dia ada indikasi koreksi tuh. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut, Pak? Tadi kan disebutkan mau koreksi tuh itu kenapa tuh, Pak? Akan ada koreksi sehat. Pada saat Bapak Oke. menjelaskan secara jamnya tadi apa secara whole apa Men- hourly chart gitu. Hours ya, oke. Nah, ini kita tarik dulu Pak Chandra. Ini kita buka yang 5 menit ya. Ini Boleh? saya tarik garis, ini saya juga tarik garis. Ini kaitannya dengan materi yang sebelumnya di minggu lalu. Di area ini dia satu way. Hmm. Untuk per 5 menit satu way. Nah, Ya. kalau di area satu way, kita harus watch hati-hati. Di level mana nanti dia yang breakout. Kalau breakoutnya di atas 402, alhamdulillah. Selama itu nggak kembali di bawah 402. Tapi kalau breakoutnya di bawah 388, itu yang harus kita khawatirkan. Kan gitu Pak Chandra. Oke. Oke. Nah ini juga sama. Dari posisi MA-nya kan juga sama Pak Chandra. Semua masih abu-abu nih, nentuin arah Ya. nih. Si Tengah-tengah candlenya sendiri sideways. kemarin penutupan udah di bawah MA yang paling pendek. Waduh. Ya, ya, Kan ya. gitu. Tinggal kita Siap. watch saja di level yang supportnya ini. Dia masih bertahan di atas ini atau besok pembukaan justru di bawah Stop. ini. Paham. Gitu. Cuma kalau dari susunan dia memang masih uptrend. Nah ini yang uniknya di
di time frame menitan pun seperti yang di sebelumnya kita bisa ngelihat pola-pola juga. Kalau kita mau tarik garis ya ini bisa dibilang semacam bullish flag ya. Oh, oke, Karena betul. karena tren naik dia ada satu way sedikit. Nah itu kalau naik nanti lumayan. Kalau Kalau turun, turun juga sama. Itu juga sama. Targetnya minimal bisa di sini nih. Sorry. Nah di sini atau sampai waduh, sini. jauh banget. Ya di tiga itu. Wah, jadi hati-hati ya kalau udah ada yang megang si PNLF ini tadi ya. Kalau yang belum ya udah kita tunggu di bawah gitu. Saya kebetulan Ya juga belum disclaimer lihat. on tapi ya Pak Chandra ya. Betul, Ini betul. hanya berdasarkan grafik aja. Ya. Oh ya, ada juga yang menanyakan nih Pak. Pak Nurdin dari Pak Asyaron, Ibu atau Bapak Asyarona. Nah, gimana nih Pak cara setting yang bisa muncul 4 kayak tadi itu Pak kalau di HOTS? Oh chartnya ya. Betul, ada tadi kan ada 4 tuh, Ini ya. dua-dua. Iya, Kanan itu kiri gimana gini ya. caranya Pak? Oke. Mm, Oke, nah ini di sebelah kanan bawah ini sudah ada ininya sebetulnya range array-nya untuk kita nyusun tampilan kita, Pak. Ini tinggal Oke. diklik aja. Kalau kotaknya satu artinya hanya candle-nya aja. Heeh. Kalau kita klik lagi dia akan berurutan. Kalau saya nggak Sama. nyaman sih kalau pakai yang berurutan kayak gini karena kecil-kecil kan. Kecil banget, betul. Apalagi yang ini juga sama saya kurang nyaman. Saya biasanya pakai yang seperti ini. Kalau saya butuh, Oh, misalkan saya oke. butuh volumenya aja, saya tinggal klik yang kotak ini aja udah. Hmm, Saya tinggal butuh diklik. candle-nya aja, saya tinggal klik ini. Siap. Tinggal klik kanan bawah tadi itu ya. Sesuaikan Betul. tampilannya. Betul. Oke, kita lanjut Pak ke mungkin yang ini yang ke scalping dikit. Ada yang bertanya, selamat siang Pak Nurdin ya. Apakah ada cara untuk menemukan fake bid atau AX tuh Pak? Gimana Pak? Kalau fax bit agak sulit sih. Di awal juga udah ada yang tanya itu kalau nggak salah Pak Chandra ya. Ya. Itu agak sulit sih. Kalau di sistemnya Mire ada sebetulnya di stock di quote, kemudian stock order detail. Di situ Hmm, kelihatan bid offer domestik atau foreign, antrinya jam berapa, volumenya berapa lot. Kalau warnanya merah artinya di withdraw, kalau warnanya hitam artinya udah done, kalau warnanya biru dia baru nambah. apa namanya? Iya, enggak sorry kalau warnanya biru artinya dia sudah done, kalau hitam dia belum Oh, done. oke. Nah, yang warnanya merah ini yang di withdraw bisa dicek sebetulnya. Cuma kalau kita scalping kan kita nggak ketinggalan momen kalau kita ngecek itu. Betul. Gitu. Terlalu Tapi lama ada sih sebetulnya menunya, menunya ada. Nah, kalau biasanya. di Oke. kalau saya biasa kalau ada antrian-antrian yang mencolok kayak gini nih Pak, ini panel PBRX ya. Dalam hal ini kan PBRX. Hmm, Normalinya dia di ribuan aja biasanya main, tapi tiba-tiba bisa di atas 10.000. Nah, ini diganjel sebetulnya udah gitu. harus warning, udah Iya, iya, harus iya. kita hati-hati. Apakah benar atau enggak? Jangan tiba-tiba kita HK yang ini hilang ke Aduh, bawah. bahaya itu. 15.000 ke bawah hilang kan gitu Pak. Iya. Karena pola awalnya dia nggak di situ mainnya. Iya, iya, iya. Berarti kalau scalping itu berarti harus lihat layar terus kiri kanan bid sama over gitu ya berarti apa ya? Harus Dan-nya Pak, di berapa gitu kan? selama yang pernah saya lakukan ya kita harus monitor jangan sampai ketinggalan. Kalau Betul. ketinggalan saya masih ada sahamnya itu sampai sekarang di portofolio. Kita nggak ikhlas untuk cut loss ya sudah pasti disimpan di portofolio. Itu Siap. risiko kalau scalping. Hmm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak tentang indikator yang salah satu indikator yang dilihatin Bapak tadi dari Ibu Stefani Kim. Selamat siang Pak Nurdin. Bagaimana cara membaca indikator OBV itu Pak? Gimana Pak? Sebetulnya simple sih untuk kita baca OBV ini. OBV ini sebetulnya dia hanya sama seperti indikator-indikator MA. Dia hanya menunjukkan arah. Ini dia Hmm. memperbandingkan dari dari volumenya dan pergerakan harga sahamnya. Kalau si OBV-nya masih ke atas, artinya di situ lebih kuat buyer-nya dibanding seller-nya. Tapi kalau begitu dia kurvanya turun ke bawah atau nekuk ke bawah, itu sudah indikator di situ lebih banyak lebih banyak tekanan jualnya dibanding belinya. Itu bisa Oke. jadi acuan juga sebetulnya Pak. Makanya saya pakai itu. Hmm, hmm, hmm. Dan untuk OBV sendiri nih Pak, kita itu pakai acuannya pas dia ada perpotongan gitu atau pas kelihatan jaraknya melebar gitu tuh Pak? Uh, dari perpotongannya bisa ataupun pada saat berjalan seperti ini juga bisa. Oh, oke. Karena Baik. ini nggak bisa dipisah-pisahkan juga Pak Chandra ya, harus kita combine juga dengan tadi candle-nya, support resistance-nya. Karena di Hmm. awal pada saat saya mentorship terkait dengan support resistance, ya kita lihat posisi candle-nya, dia lebih dekat ke resist-nya atau lebih dekat ke support-nya. Karena itu nanti kaitannya dengan
risk and reward, berapa persen sih yang kita dapat kalau dia naik, dan berapa persen sih kalau nanti dia turun. Siap. Itu skenario kalau kita meleset. Oke, jadi kita ada tambahan belajar indikator lainnya ya, nggak cuma MA, tadi juga Tetap, sempat disinggung Fibonacci juga. Oke, iya. baik yang kita pelajari berarti ya. Ya. Dan, Nah, oke. oke, Oke, nanti bocoran Pak Chandra. gimana tuh? Ini nanti di sebelum kita close, mungkin Ah, saya coba review sedikit dari trading book plan yang saya kirimkan di awal mentorship. boleh, Karena boleh. ada beberapa yang tanya juga dari trading plan book itu bisa dipakai apa enggak sih? Hmm, Kan gitu, Pak. boleh. Mau kita bahas sekarang atau gimana, Pak? Kita lanjut dulu aja, nanti Oh, tinggal di info aja Pak, mau close jam berapa. oke. Soalnya kalau di sekarang udah jam 2.45, kita langsung ke sesi berikutnya nih, Pak. Sesi di mana Oke. Sobat Mase itu bisa langsung bertanya ke Pak Nurdin nih, Pak. Oh ya, boleh, Nah, boleh itu dulu aja deh. oke.